Fotosintesis adalah proses tumbuhan hijau menghasilkan glukosa dengan bantuan cahaya, air, dan karbon dioksida atau CO2. Laju fotosintesis sangat dipengaruhi oleh ketersediaan CO2, di mana kadar yang rendah membuat proses lambat, sedangkan kadar yang cukup dapat meningkatkan laju hingga titik optimum. CO2 dalam air bisa ditingkatkan dengan menambahkan baking soda atau NaHCO3 yang melepaskan ion bikarbonat. Melalui percobaan dengan variasi 0 gram atau terkontrol 2 gram dan 4 gram baking soda, dapat diamati pengaruh perbedaan konsentrasi CO2 terhadap laju kerja fotosintesis pada tumbuhan air. Rumusan masalah. 1. Bagaimana laju fotosintesis pada tumbuhan air tanpa penambahan baking soda? 2. Bagaimana laju fotosintesis pada tumbuhan air dengan penambahan 2 gram baking soda? 3. Bagaimana laju fotosintesis pada tumbuhan air dengan penambahan 4 gram baking soda? Tujuan 1. Untuk mengetahui laju fotosintesis tumbuhan air pada kondisi tanpa baking soda. 2. Untuk mengetahui laju fotosintesis tumbuhan air dengan menambahkan 2 gram baking soda. Ketiga, untuk mengetahui laju fotosintesis tumbuhan air dengan menambahkan 4 gram baking soda. Pertama, tumbuhan air tanpa baking soda memiliki laju fotosintesis paling rendah. Kedua, penambahan 2 gram baking soda meningkatkan laju fotosintesis dibandingkan kontrol. Yang ketiga, penambahan 4 gram baking soda menghasilkan laju fotosintesis lebih tinggi. Tetapi, peningkatan mungkin tidak sebesar perlakuan 2 gram ke kontrol. Alat-alat yang dibutuhkan adalah 3 corong berdiameter 60 mm, 3 tabung reaksi, 3 buah botol plastik 1,5 liter, ember, kawat, timbangan, gunting, benang. Bahan yang dibutuhkan adalah tanaman hidrilla, air, dan baking soda. Prosedur percobaan. 1. Persiapan alat dan bahan. Siapkan 3 botol plastik setengah liter, masing-masing diisi dengan air bersih. Potong tanaman hidrilla masing-masing 3 gram untuk tiap botol. Siapkan corong 60 mm dan pasang tabung reaksi bersih air pada ujung corong dengan bantuan kawat dan benang agar tabung terpasang stabil. 2. Perlakuan. Percobaan 1. Kontrol. Masukkan tanaman hidrilla ke dalam botol berisi air tanpa tambahan baking soda. Percobaan 2. Masukkan tanaman hidrilla ke dalam botol berisi air yang telah ditambahkan 2 gram baking soda. Lalu aduk hingga larut. Percobaan ketiga. Masukkan tanaman hidrilla ke dalam botol berisi air yang telah ditambahkan 4 gram baking soda. Aduk hingga larut. 3. Pemasangan. Tempatkan corong terbalik menutupi hidrilla di dasar botol. Kemudian, pasang tabung reaksi berisi air pada ujung corong untuk menangkap gelembung oksigen yang dihasilkan. Pastikan posisi corong dengan tabung reaksi sama untuk semua botol agar hasil lebih akurat. 4. Pengamatan. Letakkan ketiga botol di tempat yang terkena cahaya matahari langsung dengan intensitas yang sama. Amati volume atau gelembung oksigen yang terkumpul dalam tabung reaksi setiap 3 menit. Lakukan 3 kali pengulangan untuk setiap perlakuan dan catat hasilnya dalam tabel. 5. Pencatatan data. Catat jumlah gelembung atau volume oksigen pada tiap interval waktu. Hitung rata-rata dari 3 ulangan untuk setiap perlakuan. 0 gram, 2 gram, 4 gram baking soda. Hasil pengamatan pada percobaan pertama tanpa baking soda, pada ketiga pengamatan dengan waktu masing-masing 3 menit dihasilkan 0 gelembung. Pada hasil pengamatan percobaan kedua yang ditambahkan 2 gram baking soda, pada pengamatan pertama menghasilkan 6 gelembung, pada pengamatan kedua menghasilkan 17 gelembung, dan pada pengamatan ketiga menghasilkan 45 gelembung. Hasil pengamatan percobaan ketiga yang ditambahkan 4 gram baking soda, pada pengamatan pertama menghasilkan 0 gelembung, pengamatan kedua menghasilkan 0 gelembung, dan pengamatan ketiga menghasilkan 0 gelembung. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan, terlihat bahwa penambahan baking soda NaHCO3 berpengaruh nyata terhadap laju fotosintesis tanaman hidrilla.
Pada perlakuan kontrol, tanpa NaHCO3, jumlah gelembung oksigen yang dihasilkan paling sedikit karena ketersediaan CO2 dalam air terbatas. Ketika ditambahkan 2 gram baking soda, jumlah gelembung meningkat lebih 2 kali lipat dibanding kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa tambahan CO2 dari NaHCO3 menjadi bahan baku penting dalam reaksi fotosintesis, khususnya pada tahap fiksasi karbon di siklus Kelvin. Pada perlakuan 4 gram baking soda, laju fotosintesis masih meningkat dibanding 2 gram, namun peningkatannya tidak terlalu tajam. Kondisi ini dapat disebabkan karena faktor lain seperti intensitas cahaya, ketersediaan enzim, atau klorofil sudah mendekati batas optimum sehingga tambahan CO2 tidak lagi memberikan peningkatan signifikan. Dengan demikian, hasil percobaan mendukung hipotesis pada konsentrasi CO2 berpengaruh terhadap laju fotosintesis. Konsentrasi 2 gram dan 4 gram baking soda memberikan laju fotosintesis lebih tinggi dibanding kontrol dengan hasil terbaik pada 4 gram. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa konsentrasi CO2 berpengaruh terhadap laju fotosintesis pada tanaman hidrilat. Pada perlakuan tanpa penambahan baking soda, kontrol, laju fotosintesis berlangsung paling rendah karena ketersediaan CO2 terbatas. Penambahan 2 gram baking soda meningkatkan laju fotosintesis secara signifikan, sedangkan pada 4 gram baking soda, laju fotosintesis tetap lebih tinggi daripada kontrol dan 2 gram. Meskipun peningkatannya tidak terlalu tajam. Dengan demikian, semakin tinggi konsentrasi CO2 hingga batas tertentu dapat mempercepat laju kerja fotosintesis.